Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Putri dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem imun atau sistem pertahanan tubuh, di mana terbagi menjadi dua, yaitu sistem pertahanan tubuh atau sistem imun spesifik dan sistem imun non-spesifik. Saya akan membahas mengenai sistem imun non-spesifik internal atau sistem imun lapis kedua, yaitu respon inflamasi. Respon inflamasi termasuk sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal atau sistem pertahanan tubuh lapis kedua. Apakah kalian pernah mengalami luka? Biasanya saat kita mengalami luka akan timbul rasa sakit, panas, bernanah, bahkan bengkak. Nah, ini merupakan bentuk respon inflamasi. Inflamasi merupakan reaksi lokal yang diakibatkan kerusakan jaringan yang dapat menginisiasi serangkaian proses untuk perbaikan jaringan dan biasa disebut juga peradangan. Adapun faktor-faktor yang memicu terjadinya reaksi inflamasi meliputi patogen, bahan kimia, respon imun yang tidak tepat, dan kematian jaringan. Tetapi, agen patogen itu merupakan faktor utama penyebab dari reaksi inflamasi. Ketika kita memiliki luka dan luka itu terinfeksi oleh patogen, kita akan merasakan rasa sakit, bengkak, kemerahan, rasa panas, bahkan bernanah. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Misalnya, saat kita memiliki luka terbuka di bagian kulit, patogen bisa masuk dan masuk ke dalam kulit. Contohnya, bakteri-bakteri yang memiliki endotoksin yang bisa merusak jaringan endotoksin dari bakteri yang dikenal oleh sel mast. Dan sel mast akan mensekresikan histamin dan prostaglandin yang bertujuan untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, sehingga pembuluh darah memiliki pori-pori. Nah, pori-pori ini memicu plasma darah masuk dalam jaringan, yang akan mengakibatkan bengkak pada area kulit yang terinfeksi. Karena bengkak ini akan menekan reseptor rasa sakit yang ada di sekitar jaringan terinfeksi, sehingga kita akan merasakan rasa sakit. Selain itu, histamin dan prostaglandin akan memicu relaksasi sehingga pembuluh darah akan melebar atau disebut dengan vasodilatasi. Vasodilatasi ini akan menyebabkan kemerahan dan terasa panas pada area yang terinfeksi karena aliran darahnya itu meningkat. Di dalam pembuluh darah, sel fagosit seperti neutrofil dan monosit itu akan terhambat di pori-pori pembuluh darah, kemudian mereka akan menembus pori-pori dan masuk ke dalam jaringan yang disebut dengan diapedis monosit. Diapedis monosit yang masuk dalam jaringan akan berubah menjadi makrofag. Selain itu, endotoksin bakteri akan mengaktifkan protein komplement yang akan memicu aktivitas kemotaksi sel, yaitu pergerakan sel atau mikroorganisme sebagai respon terhadap stimulus kimia yang akan membuat neutrofil dan makrofag akan bergerak menuju protein komplement dan menyerang bakteri dengan cara fagositosis atau menelannya. Neutrofil yang sudah terlalu banyak memakan bakteri akan melakukan bunuh diri atau dengan apoptosis. Kemudian, sel-sel neutrofil yang mati ini akan terbentuk. Selain fagositosis, makrofag juga akan mensekresikan sitokin berupa interleukin dan tumor necrosis factor yang berfungsi untuk memberikan sinyal pada neutrofil dan makrofag lainnya untuk datang ke area infeksi. Selain itu, kedua sitokin ini akan masuk ke dalam pembuluh darah dan terbawa menuju hipotalamus di otak. Setelah masuk pada hipotalamus, maka hipotalamus akan mengatur suhu tubuh sehingga dapat menyebabkan demam. Demam dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan mempercepat penyembuhan. Selain masuk dalam hipotalamus,
Kedua sitokin ini juga masuk ke dalam sumsum tulang dan merangsang sumsum tulang untuk membuat sel darah putih lebih banyak untuk membantu menyerang bakteri yang disebut dengan leukositosis. Jika bakteri masih tersisa, maka protein komplement akan membuat pori-pori di dinding sel bakteri dengan cara membuat membran aldehyde atau MAX. Adanya MAX akan menyebabkan membran bakteri itu jadi bolong sehingga air atau ion-ion akan masuk ke dalam tubuh bakteri dan bakteri akhirnya menjadi lisis atau hancur. Selain menempel pada sel bakteri, protein komplement juga akan menempel pada sel yang terinfeksi dan akan memberikan sinyal pada natural killer yang akan menghancurkan sel tersebut. Di sisi lain, sel dendritik akan memfagositosis bakteri tapi bukan hanya memakan bakterinya saja atau memfagositosisnya saja, tetapi juga berperan sebagai antigen presenting cell atau APC. Nah, ini akan dikenali oleh sel T helper. Setelah sel-sel bakteri habis, maka kulit akan segera melakukan regenerasi atau penyembuhan kembali.